Perang Badar tercatat dalam sejarah agama Islam yang berkisah tentang perang antara umat muslim melawan pasukan Quraisy. Tercatat, perang ini berhasil dimenangkan oleh umat muslim yang pada saat itu dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dengan hanya membawa 313 orang, sedangkan pasukan Quraisy yaitu 1000 orang. Perang Badar adalah pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan musuh-musuhnya. Pertempuran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah. Pasukannya kecil yang terdiri dari 313 orang muslim melawan 1000 orang pasukan Quraisy dari Mekah. Setelah sekitar 2 jam pertempuran sengit, pasukan muslim menghancurkan garis pertahanan Quraisy yang kemudian mundur dengan kekalahan telak. Nabi Muhammad SAW yang memimpin pasukan kecil untuk menangkap kafilah Quraisy yang baru saja kembali dari Syam. Ketika itu dikejutkan oleh kehadiran pasukan Quraisy yang jauh lebih besar, maju melawan posisi pertahanan musuh yang kuat. Pasukan Nabi Muhammad SAW yang sangat disiplin berhasil menghancurkan garis pertahanan dan membunuh beberapa pemimpin kunci Quraisy, termasuk Abu Jahal. Pada saat perang Badar, Rasulullah SAW mengangkat Ibnu Ummi Maktum menjadi wakil beliau di Madinah. Namun setibanya di Ar-Rawha, beliau menyuruh Abu Lubabah bin Abdul Munzir agar kembali ke Madinah dan menggantikan posisi Ibnu Ummi Maktum sebagai wakil beliau. Bendera komando tertinggi yang berwarna putih diserahkan kepada Mus'ab bin Umair al-Quraisy al-Abdari. Pasukan kaum muslimin dibagi menjadi 2 batalion. Yang pertama, batalion Muhajirin. Benderanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan yang kedua, batalion Ansor. Benderanya diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Sementara itu, komando sayap kanan diserahkan kepada Az-Zubair bin Al-Awwam dan sayap kiri diserahkan kepada Al-Miqdad bin Amr, karena hanya mereka berdua yang naik kuda dalam pasukan itu. Sementara titik pertahanan garis belakang diserahkan kepada Qais bin Sa'asa, komando tertinggi yang berada di tangan Rasulullah SAW. Perang Badar dilatar belakangi oleh kebencian keluarga Bani Hashim dan pemimpin suku Quraisy kepada Nabi Muhammad dan aktivitas dakwahnya yang dilakukan setelah menerima wahyu pada usia 40 tahun. Setelah kematian Abu Thalib pada tahun 619 Masehi, pimpinan Bani Hashim diteruskan kepada Amr bin Hisham atau Abu Jahal yang merupakan salah satu musuh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Perang Badar adalah suatu perlawanan yang dilakukan oleh umat muslim di kota Mekkah dan di Madinah. Hal ini merupakan respon dari perlakuan teror dan tindakan semena-mena yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada para umat muslim. Kaum Quraisy takut nantinya umat muslim akan menguasai kota Mekkah maupun Madinah yang kaya dan menjadi pusat perdagangan. Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah atau bertepatan dengan 625 Masehi. Penyebabnya karena kekalahan kaum Quraisy dalam perang Badar merupakan pukulan berat. Mereka bersumpah akan melakukan pembalasan. Untuk itu, pemimpin Abu Sufyan memobilisasi 3.000 prajurit. Beberapa orang pembesar disertai istrinya berperang, termasuk istri Abu Sufyan sendiri, Hindun. Mereka berangkat menuju Madinah. Mendengar berita itu, Nabi bermusyawarah dengan para sahabat dan disepakati menyongsong musuh keluar kota. Nabi Muhammad dengan pasukan 1000 orang meninggalkan kota Madinah. Tetapi baru saja melewati batas kota, Abdullah bin Ubay seorang munafik dengan 300 orang Yahudi membelot dan kembali ke Madinah. Meskipun dengan 700 pasukan, Nabi tetap melanjutkan perjalanan. Di Bukit Uhud, kedua pasukan itu bertemu. Nabi memilih 50 orang pemanah ahli di bawah pimpinan Abdullah bin Jabir untuk menjaga garis belakang pertahanan. Mereka diperintahkan Nabi agar tidak meninggalkan tempat tersebut apapun yang terjadi, menang ataupun kalah. Perang dahsyat pun berkobar. Pertama-tama prajurit Islam dapat memukul mundur tentara musuh yang lebih besar itu. Pasukan berkuda yang dipimpin Khalid bin Walid gagal menembus benteng pasukan pemanah Islam. Sayangnya, kemenangan yang sudah diambang pintu itu tiba-tiba gagal karena godaan harta ghanimah. Prajurit Islam mulai memungut harta rampasan perang tanpa menghiraukan gerakan musuh, termasuk di dalamnya anggota pasukan pemanah yang diperingatkan Nabi agar tidak meninggalkan posnya apapun yang terjadi. Kelengahan kaum muslimin ini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid untuk melumpuhkan pasukan pemanah Islam, dan pasukan musuh yang tadinya sudah kalah terbalik menyerang pasukan Islam. Akibatnya, satu persatu pahlawan Islam gugur. Bahkan Nabi sendiri terluka dan terperosok jatuh ke dalam sebuah lubang dengan bercucuran darah. Melihat kejadian itu, seorang Quraisy meneriakkan bahwa Nabi telah tewas. Karena yakin bahwa Nabi telah terbunuh, kaum Quraisy menghentikan perang.
Di pihak Islam, lebih dari 70 orang gugur, termasuk paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Hamzah, yang dadanya dibelah dan hatinya dimakan istri Abu Sufyan, Hindun, karena dendam melihat Hamzah yang membunuh saudaranya dalam perang tanding Badar sebelumnya. Pengkhianatan Abdullah bin Ubay dan pasukan Yahudi yang membelot diganjar dengan tindakan tegas. Mereka itu terdiri dari Yahudi Bani Nadir, salah satu suku Madinah. Mereka diusir keluar kota. Kebanyakan mereka mengungsi ke Khaybar. Sedangkan Yahudi lainnya yaitu Bani Quraisyah masih tetap di Madinah.